Baiklah, saya Lilis. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan holistik. Pendidikan holistik merupakan suatu filsafat pendidikan yang seperangkat dari pemikiran bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menemukan identitasnya, makna dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, lingkungan, alam, dan nilai-nilai spiritual. Secara historis, pendidikan holistik sebenarnya bukan hal yang baru. Pembelajaran holistik atau holistic learning adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman informasi dan mengaitkannya dengan topik-topik lain sehingga terbangun kerangka pengetahuan. Dalam pembelajaran holistik diterapkan prinsip bahwa siswa akan belajar lebih efektif jika aspek pribadinya seperti pikiran, tubuh, dan jiwa dilibatkan dalam pengalaman siswa. Lalu yang kedua, pembelajaran bahasa secara holistik adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh. Artinya, tidak terpisah-pisah. Pendekatan ini berasumsi bahwa bahasa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, pembelajaran komponen bahasa atau fonem, mnemoform, klausal, kalimat, dan wacana, dan keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis harus dapat disajikan secara utuh dalam situasi yang nyata, autentik, dan bermakna kepada peserta didik. Sekian Saya Mei Utami akan melanjutkan presentasi dari Lilis. B. Whole language adalah sebuah pandangan positif tentang pembelajaran. Seorang anak tidak menunggu seseorang untuk mentransmisikan pengetahuannya kepada mereka, tetapi mereka belajar melalui aktivitas dan keterlibatan mereka dengan objek-objek di luar dirinya dan menyusun kategori-kategori pemikiran mereka sendiri, sementara mereka mengorganisasikan dunianya. Anak-anak berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep mereka sendiri yang terkadang terlihat aneh menurut jalan pikiran orang dewasa. Para penganut whole language mengakui adanya perbedaan di antara pembelajar dilihat dari segi budaya, sistem nilai, pengalaman, kebutuhan, minat, dan bahasa. Perbedaan-perbedaan tersebut bersifat personal sebagai refleksi dari keberagaman manusia. Bisa juga bersifat sosial sebagai refleksi dari suku-suku, budaya, dan sistem budaya dari kelompok sosial di mana pembelajar berada. Oleh karena itu, guru-guru di kelas whole language menghargai perbedaan di antara para pembelajar. Pembelajar diberi kewenangan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pelajari dan mendapat dukungan penuh dalam mengembangkan dan memenuhi tujuan. C. Whole language memberikan penegasan tentang peran guru dalam proses pembelajaran. Meskipun para guru di kelas whole language adalah yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan para pembelajar, namun mereka tetap memiliki kewenangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan memilih sumber-sumber belajar yang diperlukan oleh pembelajar. Di kelas-kelas whole language, guru mengajar dengan dan dari pembelajar. Guru hanya menyampaikan pengetahuan kepada pembelajar, tetapi juga bersama-sama dengan pembelajar memecahkan berbagai persoalan dan mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Deni akan melanjutkan presentasi dari Mary Utami yang berjudul Whole Language Memandang Bahasa sebagai Pusat Pembelajaran. Keberadaan bahasa disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama karena manusia sanggup berpikir secara simbolik. Yang dimaksud berpikir secara simbolik yaitu perubahan yang tersusun dalam jangka waktu tertentu, yaitu yang terjadi pada tahap praoperasional anak, yaitu pada usia 2-7 tahun. Yang kedua, karena manusia adalah makhluk sosial yang menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi dalam kehidupannya.
Komunikasi sosial antara manusia memiliki peran penting dalam kehidupan manusia itu sendiri. Yang Walelangwe menerapkan kurikulum ganda. Para guru yang menganut Walelangwe menggunakan unik tematik untuk menerapkan penggunaan kurikulum ganda. Mereka bertindak sebagai pengamanan anak-anak. Yang dimaksud dengan pengamanan anak-anak di sini yaitu memonitor perkembangan bahasa anak-anak pada saat anak-anak bermain dengan teman sebaya dan atau bertanya kepada guru. Pembelajaran Walelangwe mempunyai beberapa strategi dalam pelaksanaan, yaitu 1. Pencelupan immersion, 2. Demonstrasi atau peragaan, 3. Keterlibatan, 4. Harapan, 5. Tanggung jawab, 6. Pemakaian, 7. Aproksimasi, 8. Respon dan umpan balik. Baik, saya Linda Fidawati akan menjelaskan materi yang disampaikan oleh Rani. Yang pertama, yang kita jelaskan adalah prinsip-prinsip pendekatan language. Yang pertama, anak siap untuk belajar aktif. Yang kedua, kemahiran mereka seperti membaca, menulis sudah baik dan sudah difasilitasi guru. Yang ketiga, munculnya kemampuan membaca dan menulis. Yang keempat, pembelajaran ini merangsang siswa untuk belajar mandiri. Yang kelima, guru dan siswa bersama-sama belajar dan mengambil keputusan bersama pada saat proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran holistik. Yang pertama, pendidikan holistik memperhatikan kebutuhan dan potensi yang dimiliki siswa, baik secara intelektual, emosional, fisik, dan spiritual. Yang kedua, menerapkan metode belajar yang dapat meningkatkan motivasi pada anak. Yang ketiga, menempatkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, metode pengajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kelima, guru harus memberikan pendidikan karakter pada siswa. Terima kasih.